Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan video ini dan mendukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe di channel ini. 70% dari orang-orang yang menonton channel ini belum subscribe, jadi saya mohon untuk kalian bisa subscribe dulu ya guys. Thank you. Nah, di hari ini, tanggal 10 April 2025, saya record video ini jam 22.41. Mohon maaf, nanti kalau saya update-nya udah kemalaman mungkin ya. Tapi, karena ada berita yang saya baca dan saya rasa cukup penting untuk saya sampaikan karena saya belakangan ini banyak menginformasikan tentang saham ini. Untuk itu, kawan-kawan, saya mohon bisa tolong di-follow TikTok saya, Investor Logis, dan Instagram juga, Investor Logis. Di TikTok dan Instagram, saya akan membagikan informasi penting tentang saham, baik harga wajar ataupun analisa saham yang menarik, dengan video yang lebih pendek. Nah, oke, langsung saja kita mulai. Nah, di sini saya akan menganalisa saham WiFi. Nah, kalau kalian lihat yang pertama, ini trending stock, ini artinya saham yang lagi trending ya. Ada BRI, BMRI, Petrosi, BBCA, WiFi, kemudian Pani, Brand, Antam, Goto, Data. Nah, yang paling tinggi naiknya adalah WiFi ya. Kedua, Brand. Nah, jadi WiFi naik paling tinggi dan sampai arah. Pertanyaannya, kenapa dia arah hari ini? Tadi setelah bursa tutup, saya menganggap bahwasanya ini ya hal yang biasa aja gitu, karena dia udah jatuh dalam juga gitu kan. Dan kemudian saham-saham bursa seluruh dunia, terutama di Amerika dan saham-saham teknologi lagi pada terbang gitu kan. Ya mungkin dia tersengat sentimen itu gitu. Makanya WiFi terbang juga sampai arah kan. Tapi setelah saya cek di sektor teknologi, misalnya kita ke sini ke sektor, kita ke teknologi. Nah, di sektor teknologi ini kita lihat di sini ya, yang perangkat keras dan peralatan teknologi paling banyak terbang MEN 9%. Kemudian di perangkat lunak dan jasa TI yang paling banyak terbang WiFi, kemudian DMMX 9%. Nah, nggak ada yang arah ya kan, dia paling banyak terbang 9% mungkin. Nah, DCI aja hari ini nggak terlalu gerak gitu ya. Nah, dia sampai naik 24%, GoTo luar biasa 13%. Nah, kenapa dia pertanyaan sampai sebegitu luar biasanya dan sampai arah gitu kan. Nah, ternyata informasinya baru dibocorkan oleh perusahaan lewat report, kalian bisa cek WiFi, stream, report. Nah, ada laporan yang baru dilaporin sama WiFi jam 20.27. Artinya jam setengah 9 tadi dilaporin. Hari ini 10 April 2027. Nah, laporan ini sangat penting ya kalau kalian perhatikan, nanti kalian coba baca sendiri. Nah, ini tentang penyampaian prospektus WiFi. Jadi mereka akan melakukan rencana besar lewat dan menyampaikannya lewat prospektus. Nah, kalian tinggal klik yang pertama ini dalam bentuk PDF. Nah, di sini kita bisa baca nomor surat 052 SSD bla bla bla, nama perusahaan WiFi, solusi sinergi, kode emiten WiFi, lampiran 2. Nah, perihal penyampaian prospektus. Sehubungan dengan penawaran umum terbatas, perseroan menyampaikan prospektus dan atau term sheet yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas jasa keuangan. Nah, jadi mereka akan melakukan penawaran umum terbatas. Nah, apa penawarannya? Apa offeringnya? Nah, itu berada di lembar file berikutnya. Nah, kalian bisa baca nomor 052 yang tadi lampiran satu set dokumen kepada yang terhormat Bursa Efek Indonesia perihal. Nah, ini kalian baca, ini pentingnya, perihal surat pengantar keterbukaan informasi terkait penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu pertama atau PMH METD 1 PT Solusi Sinergi Digital Tbk tahun 2025. Nah, itu kepanjangannya ini ya kan, penambahan modal dengan memberi hak message. Artinya apa? Dia mau right issue, kawan-kawan ya. Dia mau right issue. Nah, itu artinya. Nah, kemudian kita baca lagi, ini aturan undang-undangnya jelas semua. Kita baca satu file lagi yang lebih penting. Nah, kalian bisa baca ini
Oke, nah perseroan berencana untuk menerbitkan HMETD sebanyak-banyaknya 2,9 miliar bla 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 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100. Setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 55,56% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD. Setiap pemegang 4 saham lama yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 13 Juni 2025 pukul 16 WIB berhak atas 5 HMETD. Nah, jadi kalian kalau pegang saham WiFi, kalau kalian mau ikut tebus ini right issue, jangan kalian jual saham kalian sampai lewat 13 Juni 2025 jam 16 WIB. Jadi tahan terus, ini kan masih April, tahan terus ya sampai 2 bulan ke depan. Nah, di mana setiap satu HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak satu saham baru dengan harga pelaksanaan 2000. Jadi right issue ini kalian punya 4 lembar saham WiFi, kalian berhak tebus 5 lembar. Nah, per satu lembarnya itu harga sahamnya berapa? 2000. Nah, itu alasannya kenapa WiFi tadi terbang. WiFi berapa tadi geraknya? Nah, dari harga bawahnya 1.600-an kan, baru langsung naik. Nah, di sini ini orang-orang dalam ini saya rasa udah tahu duluan, makanya sampai arah baru. Kenapa WiFi udah arah padahal reportnya jam 20? Jam 20.27, jam setengah 9 malam, bursa udah tutup. Tapi kenapa dia arah? Karena itu hal yang biasa aja, kawan-kawan ya, udah lumrah. Jadi informasinya udah bocor duluan sama orang dalam. Ya mungkin orang dalam kasih tahu saudaranya, beli sahamnya. Ini mau naik, ini mau ada rencana besar. Nah, udah pasti itu hal yang biasa. Nah, tapi beruntunglah kalian yang sampai saat ini masih pegang sahamnya. Sama, saya juga beruntung, saya masih pegang sahamnya. Oke? Nah, dia gerak dari 1.600, right issue dia aja 2.000 bos. Nggak mungkin harga saham lebih rendah dari right issue-nya, maka dia akan ngejar dulu ke harga right issue-nya. Gitu logika dasarnya. Sama kayak PET mau diakuisisi, suntik modal 3 triliun. Itu kan kalau kalian bagikan jumlah lembar saham beredar 1.800 itu. Sorry, saya batuk. Nah, jadi WiFi mau right issue harga saham tembusnya nanti 2.000, sama kayak dulu Pani right issue 5.000, harga sahamnya masih berapa itu dulu, 4.000-an masih, atau 3.000-an. Nah, jadi akan digerek ke atas. Jadi WiFi jangan harap akan ke bawah 2.000 dalam jangka waktu dekat. Pasti dia pasti besok akan arah lagi. Nah, arahnya ke berapa? Kita lihat, kita cek ya. Nggak arah pun saya yakin dia akan naik tinggi, kawan-kawan. Saya yakin dia akan naik tinggi. Nah, ini tadi beritanya 2.000 kan. Jadi WiFi akan berat lah di bawah 2.000. Intinya besok akan ke atas 2.000. Nah, setiap saham yang harus dibayar penuh dengan memesan dengan pembelian jumlah dana yang akan diterima perseroan dalam PMHMETD ini sebanyak-banyaknya 5,8 triliun, kawan-kawan ya. Jadi ini udah bukan kelas main-main. Kalau perusahaan right issue sampai 5,8 triliun dana dihimpun, itu udah bukan main-main. Pasti akan ada project besar ya kawan-kawan ya. Ini kita nggak tahu, ini masih yang pertama. Bisa jadi ada yang kedua atau ketiga lainnya. Saya yakin ini terkait dengan project mereka. Nah, ini sebetulnya saya udah sampaikan di YouTube saya gitu. WiFi pasti nanti akan, kalau nggak right issue, private placement. Nah, ternyata right issue yang dipilih kan, betul. Nah, kenapa? Karena nggak logis kau bangun 40, menyebarkan internet ke 40 juta pengguna, rencana mereka 25 juta di Pulau Jawa dan 15 juta di Sumatera, dengan modal 1,5 triliun, nggak mungkin, nggak logis. Udah naik pun asetnya 2,9 triliun, itu menurut saya tidak logis. Jadi harus disuntik dana yang besar. Ya, kalau mau main besar harus suntik dana besar. Nah, dia mau suntik dana 5,8 triliun. Ini kita hitung 5,9 triliun lah. Kenapa? Karena 5,898 miliar kan. Tinggal selisih cuman selisih 2 miliar aja kan. Artinya ini harus kita hitung 5,9 triliun. Nah, kalau dia mau suntik dana 5,9 triliun kawan-kawan, sementara market cap-nya berapa? Market cap dia berapa nih?
Nah, market cap dia masih 4,6 triliun. Siapa yang nggak berebut sahamnya? Dia mau suntik dana 5,9 triliun, market cap masih 4,6 triliun. Siapa yang nggak berebut sahamnya? Makanya dia arah, makanya antrinya gila-gilaan itu order booknya. Nah, jadi dia akan ke berapa? Gampang hitungnya. 5,8 triliun, kita tulis gini aja. 5,9 triliun ya? 5,9 triliun kan? Kalau kita bulatkan ke atas ya kan. Nah, 5,8, 5,9 triliun dibagi dengan jumlah lembar saham beredar 2,36 M, maka dapatlah 2.500. Jadi saya yakin WiFi akan ke 2.500 dalam jangka waktu dekat, jangan-jangan besok. Nah, coba kita hitung harga arahnya kalau dia besok arah lagi. Nah, ini kan harga sahamnya closing di 1980 kan. Nah, inilah saya buat kalkulator arah. 1980 RARB kan. Nah, simulasinya. Nah, kalau besok WiFi arah lagi, dia akan ke 2470. Nah, makanya kenapa saya yakin besok dia arah lagi. Kalaupun dia nggak arah, harga sahamnya pasti akan naik kencang. Jadi, kalau kalian yang nonton video ini dan kalian lihat ini peluang ini, maka bergeraklah cepat besok ya. Kalau ada, syukur-syukur besok ada yang jualan. Saya rasa nggak ada yang jualan, tapi syukur-syukur kalau kalian dapat barang. Kenapa? Karena dia akan ke 2.500, udah pasti. Kenapa enggak? Ya saya nggak bisa bilang pasti juga, kayak Tuhan aja saya tetap bisa salah. Saya 100% bisa salah, saya nggak tahu. Tapi secara logika dan sejarah itulah dia harusnya hitung-hitungannya. Gitu kawan-kawan ya. Jadi dia harus ke 2.000 gope. Nah saya pun nggak apa ya, nggak sanksi juga dia bisa ke 4.000. Kenapa? Masa dia 2.000 harga pelaksanaan dia nggak naik di atas 2.000 gitu kan. Nah ini permainannya serius ya kawan-kawan ya. Kenapa permainannya serius? Karena ownernya PT Investasi Sukses Bersama akan makan sebanyak 1,4 miliar dari total saham yang diterbitkan baru itu sebanyak 2,9 miliar. Nah, totalnya itu akan 2,9 triliun. Jadi dia pribadi aja akan suntik 2,9 triliun. Jadi ini bukan permainan yang ecek-ecek lagi. Ini udah permainan yang serius. Itu kenapa saya kemarin buat video WiFi itu banyak. Karena sebetulnya hitung-hitungannya sederhana. Kalau kalian pakai logika sederhana aja, nggak mungkin bos mau bangun 40 juta rumah, 40 penyebaran internet, jaringan internet ke 40 juta pengguna dengan modal 1,5 triliun asetnya tahun 2003 dan 2,9 triliun aset 2024, nggak mungkin. Pasti akan suntik dana. Nah, jalurnya yang saya masih sanksi kemarin, right issue atau private placement. Nah, ternyata mereka pilih right issue ya. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi jangan ngarep WiFi akan ke bawah 2.000, itu aja lah analisa saya mungkin. Yang saya bisa percaya 98%. Tapi kalau dia besok ke 2.500 arah atau enggak, saya nggak tahu. Mungkin ada yang nggak bisa ngitung kan. Nah, oke. Itu saja yang bisa saya... Nah, satu lagi. Untuk rumus ngitungnya, saya tadi udah coba ChatGPT ya. Saya bingung juga gitu kan gimana. Nah, saya bilang, nah ini saya contoh, nah rasionya 4:5 gitu kan, 4 lembar yang kamu miliki akan dapat 5 lembar. Nah saya punya 650 lot, jadi 65.000 lembar kan. Nah itu ternyata ngitungnya gini kawan-kawan ya, kita bagiin dulu 4, hitung hak right isunya, saya dapatlah 16.250 kan. Kemudian tiap satu hak bisa digunakan untuk menembus 5 lembar. Nah, jadi 16.200. Baru kalian kalikan 5. Nah, saya dapat hak tebus 81.250. Kalau nggak salah hitung nih ChatGPT ya kan. Saya juga bingung. Tapi saya rasa ini. Nah, 81.250 lembar. Kalau 81.250 lembar, berapa uang yang saya perlukan untuk menebus hak tebus saya? Nah itu kan satu lembar kan 2.000 kan, 2.000 harganya. Nah ya udah, hak tebus saya 81.250 lembar, harga tebus per lembar saham 2.000 ya, jadi saya harus mengeluarkan uang 162.500.000 gitu. Padahal modal saya di WiFi cuma 105 juta gitu, saya harus tebus 162.500.000 gitu kan. Nah makanya nggak mungkin dia harganya nggak naik.
Logika bos, kau punya modal saham 100 juta disuruh nembus 162.500.000 kalau sahamnya nggak terbang, saya nembus. Gitu, logika sederhana ya. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih. Oh, bulan 5 saya kayaknya agak jarang aktif kawan-kawan karena saya mau buat hal yang baru, bangun hal yang baru lagi ya. Jadi mungkin untuk kelas batch bulan 4 ini terakhir ya. Bulan 5 saya mungkin libur dulu. Jadi untuk kawan-kawan yang belum daftar silakan daftar ya. Karena terbatas muridnya saya terima, nggak banyak-banyak. Oke, thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Untuk kawan-kawan yang berminat bergabung di grup saham saya dan ingin belajar investasi saham langsung bersama investor logis, kalian bisa langsung menghubungi nomor berikut ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.